Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Titiana dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 30. Di video ini saya akan bercerita mengenai kerajaan Gua Talo. Kalian pastinya pernah mendengar julukan ayam jantan dari timur kan? Siapa sih yang mendapatkan julukan itu? Ya, benar. Sultan Hasanuddin. Kalau dalam bahasa Belanda, ayam jantan dari timur yaitu De Hadjes van het Oosten. Selain menjadi pahlawan nasional, Sultan Hasanuddin juga merupakan Sultan Goa ke-16 yang memimpin kerajaan Gua Talo, tepatnya pada tahun 1653 sampai tahun 1669. Oke teman-teman, kenapa kita langsung bahas Sultan Hasanuddin sebagai salah satu pemimpin kerajaan Gua Talo? Nah jadi gini, niat awalnya aku mau bahas Sultan Hasanuddin karena ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah tapi ternyata Kesultanan Gua Talo juga menggunakan ayam jago sebagai lambang kerajaannya loh. Selain karena julukan yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin, lambang ayam jago juga dipercaya oleh orang Bugis sebagai keberanian. Kalian tahu kan sabung ayam? Nah, ayam jago yang biasa digunakan sebagai sabung ayam itu artinya ayam tersebut yang paling hebat dan bisa dikatakan ayam yang paling berani. Itulah alasan mengapa Gua Talo menggunakan ayam jago sebagai lambang kesultanannya. Oke teman-teman, sekarang mari kita cari tahu bagaimana sih asal-usul kerajaan Gua Talo dan siapa sih pendiri kerajaan Gua Talo? Stay tune! Kerajaan Gua Talo sering juga disebut dengan Kerajaan Goa, Kesultanan Goa, atau Kerajaan Makassar. Kira-kira kenapa ya? Ayo, coba tebak. Nah, ternyata karena daerah Goa lebih dominan teman-teman. Jadi, kerajaan ini terbentuk pada tahun 1300-an dan hanya terdiri dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Tapi, ada perebutan kekuasaan di antara anak Tunatangka Lopi. Dari perebutan kekuasaan tersebut, Batara Goa mengalahkan saudaranya yang bernama Karaeng Loerisero. Karena tidak terima, Karaeng Loerisero kemudian mendirikan kerajaan di tempat yang sama yang bernama Kerajaan Talo. Nah, pada tahun 1565, kedua kerajaan bersatu dengan adanya kebijakan Rua Karaeng Nasere yang berarti dua raja dan satu rakyat. Kerajaan Gua Talo didirikan dengan raja pertamanya bernama Tumanurung. Hal ini diartikan bahwa Tumanurung adalah pendiri kerajaan Gua Talo. Nah, selanjutnya aku akan memberitahu letak kerajaan Gua Talo. Nah, tadi kan kerajaan Gua Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Sesuai dengan namanya, kerajaan Gua Talo terletak di daerah Makassar, atau yang dahulu lebih dikenal dengan Ujung Pandang, yang artinya Gua Talo ada di Sulawesi Selatan. Tetapi, wilayah kekuasaan kerajaan Gua Talo tidak hanya di Sulawesi Selatan saja, melainkan menyebar hingga ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Oke, sekarang saya akan bercerita mengenai kehidupan kerajaan Gua Talo yang dilihat dari beberapa segi atau aspek. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Jika dilihat dari sisi geografisnya, letak kerajaan Gua Talo memiliki posisi yang bisa dibilang strategis karena sangat dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara, yang dimana pastinya kegiatan ekonomi berjalan baik di kerajaan Gua Talo. Dengan begitu, kerajaan Gua Talo berhasil menguasai jalur perdagangan dan menjadi kerajaan terbesar. Hal inilah yang membuat kerajaan Gua Talo dikenal oleh seluruh Nusantara dan bahkan beberapa negara lain pun juga sudah mengenal kerajaan Gua Talo. Selain letak yang strategis, ada beberapa hal lainnya yang mendukung kegiatan perdagangan pulau dari kerajaan Gua Talo ini, yaitu diantaranya tanahnya yang subur yang membuat penghasilan rempah-rempah mudah didapatkan, mempunyai pelabuhan yang baik, serta jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyaknya pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Yang kedua,
kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Gua Talo sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Di samping norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas, yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya, yang disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan masyarakat bawah yaitu para hamba sahaya yang disebut dengan golongan ata. Yang ketiga, kehidupan politik. Keadaan politik kerajaan Gua Talo sangat berkembang pesat karena terus melakukan perluasan wilayah. Keadaan politik ini merupakan hal utama untuk mendukung keadaan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan politik dan keadaan ekonomi kerajaan Gua Talo saling berkesinambungan. Yang keempat, kehidupan agama. Ngomong-ngomong tentang agama, kita tahu nih kalau Kesultanan Gua Talo merupakan kerajaan Islam. Ternyata sebelum memeluk agama Islam, raja dan masyarakatnya memeluk agama animisme dan Hindu loh. Itu loh kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa setiap benda di bumi mempunyai jiwa yang harus dihormati supaya tidak mengganggu manusia. Nah, raja yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya dari Kerajaan Talo, tepatnya pada 22 September 1605. Nah, oke, sekarang aku akan menceritakan mengenai silsilah kerajaan Gua Talo. Silsilah raja kerajaan Gua Talo bisa dikatakan cukup rumit ya teman-teman. Selain karena panjangnya masa pemerintahan, kerajaan ini juga memiliki 2 raja setiap masa pemerintahnya. Oke, kita bahas dulu raja-raja sebelum Gua Talo masuk Islam. Jadi ketika mereka masih menganut animisme. Oh iya, tapi kali ini aku akan lebih fokus membahas silsilah kerajaan Gua ya, karena Gua yang lebih dominan dibandingkan Talo. Yang pertama, Tumanurung Bainena. Yang kedua, Tumasalangga Barayang. Yang ketiga, Puang Loe Lembang. Yang keempat, Ai Tuniata Banri. Yang kelima, Karampang Rigoa. Yang keenam, Tunatangka Lopi. Yang ketujuh, Batara Gua Tuminangari Paralakena. Yang kedelapan, Pakere Tau Tunicelo Ri Pasuki. Yang kesembilan, Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalona. Yang kesepuluh, Ai Manri Wagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng. Yang ke-11, Ai Taji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibate. Yang ke-12, Ai Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bat Bonto Langasa Tunijalo. Yang ke-13, Ai Tepu Karaeng Daeng Parabung Tunipasulu. Nah, raja yang mendirikan benteng Fort Rotterdam, benteng Sumba Opu, dan menyatukan Gua Talo adalah raja ke-10. Iya, aku tahu, kalian pasti kesulitan dalam mengeja nama-nama raja tersebut. Sama, aku juga. Nah, raja-raja yang memerintah setelah menjadi kerajaan Islam, namanya udah tidak sesulit pada masa pra-Islam kok. Tenang ya. Yang pertama, Sultan Alauddin. Yang kedua, Sultan Malikus Said. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Sultan Amir Hamzah. Yang kelima, Sultan Muhammad Ali. Yang keenam, Sultan Abdul Jalil. Yang ketujuh, Sultan Ismail. Yang kedelapan, Sultan Najamuddin. Yang kesembilan, Sultan Sirajuddin. Yang ke-10, Sultan Abdul Chair. Yang ke-11, Sultan Abdul Qudus. Yang ke-12, Sultan Maduddin.
yang ke-13 Sultan Zainuddin, yang ke-14 Sultan Abdul Hadi, yang ke-15 Sultan Abdul Rauf, yang ke-16 Sultan Muhammad Zainal Abidin, yang ke-17 Sultan Abdul Qadir Aididin, yang ke-18 Sultan Muhammad Idris, yang ke-19 Sultan Muhammad Husain, yang ke-20 Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin, yang ke-21 Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Nah, jadi itu tadi silsilah raja-raja kerajaan Gua Talo. Oke, sekarang kalau ditanya, siapa sultan atau raja kerajaan Gua pertama yang memeluk Islam? Jawabannya adalah Sultan Alauddin. Kalau pertanyaannya, siapa raja Talo yang pertama masuk Islam? Jawabannya adalah Karaeng Matoaya. Masa kejayaan kerajaan Gua Talo. Sepanjang masa kekuasaan kerajaan Gua Talo, masa kejayaan kerajaan Gua Talo bisa dilihat ketika kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Saat itu, Sultan Hasanuddin berhasil membuat Gua Talo memperluas wilayah kekuasaannya dengan mendapatkan wilayah yang subur. Tentu, hal ini sangat bermanfaat bagi kerajaan Gua Talo, di mana bisa menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat kerajaan Gua Talo. Nah, ketika kepemimpinan Sultan Hasanuddin, seketika perdagangan terus mengalami peningkatan pesat dan berjalan stabil. Semua kebutuhan para penduduk bisa dengan mudah didapatkan. Hal ini dikarenakan karena waktu itu jalur perdagangan dikuasai oleh Makassar, yang mana tentu membuat Sultan Hasanuddin menolak adanya monopoli. Nah, hal tersebut membuat Belanda merasa geram dan sampai-sampai memutuskan untuk mengadakan perlawanan dengan kerajaan Gua Talo. Singkat cerita, Gua Talo pun berani dan semangat untuk melawan Belanda, sehingga membuat negara asing atau Belanda tersebut merasa terdesak. Nah, itulah keberanian Sultan Hasanuddin untuk mempertahankan kerajaan Gua Talo. Nah, atas keberaniannya, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur yang telah aku ceritakan tadi ya pada awal video. Oke teman-teman, kalian udah pada tahu belum apa penyebab keruntuhan kerajaan Gua Talo? Belum? Nah, simak videonya ya untuk mengetahui penyebab keruntuhan kerajaan Gua Talo. Stay tune! Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan kerajaan Gua Talo adalah dengan cara melakukan politik adu domba antara kerajaan Gua Talo dengan kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arupalaka, yang seolah-olah merasa dijajah oleh kerajaan Gua Talo. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan kerajaan Gua Talo. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda bisa menguasai ibu kota kerajaan Gua Talo yaitu Makassar. Dan dengan terpaksa, kerajaan Gua Talo harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yang mana isinya tentu sangat merugikan kerajaan Gua Talo. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain, VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di Makassar, Belanda bisa mendirikan benteng di Makassar, Makassar atau Gua Talo wajib melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah diadakan, perlawanan Gua Talo kepada Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin yaitu Mapa Somba, putra Sultan Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Gua Talo, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Hingga akhirnya Belanda bisa menguasai sepenuhnya kerajaan Gua Talo, dan Gua Talo sampai akhirnya mengalami kehancuran atau keruntuhan pada tahun 1669. Nah teman-teman, kalau dari penjelasan tadi, menurut kalian Arupalaka itu disebut pahlawan atau pengkhianat ya? Nah, jadi gini, menurut rakyat Bone, Arupalaka adalah pahlawan karena sudah menyelamatkan masyarakat Bone dari penjajahan Gua. Meski Arupalaka berjasa sebagai pahlawan Bone, banyak juga yang menganggap Arupalaka sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama dan membantu VOC yang notabene adalah penjajah asing untuk menyerang Makassar. Nah, oke teman-teman, sekarang aku akan memberitahu beberapa peninggalan dari kerajaan Gua Talo. Yang pertama,
Fort Rotterdam. Salah satu peninggalan bersejarah yang cukup mengagumkan dari kerajaan Gua Talo adalah Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Aimaringau Daeng Bonto Kareng Lekewing, yaitu Raja Gua ke-9 pada tahun 1545. Fort Rotterdam sendiri terletak di pesisir pantai sebelah barat Makassar. Yang kedua, Bala Lompoa. Bala Lompoa atau rumah besar adalah sebuah istana tempat tinggal Sultan Gua. Bala Lompoa dibangun setelah diangkatnya Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin pada tahun 1936. Yang ketiga, Masjid Katangka. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Hilal. Masjid ini sempat digunakan oleh Kesultanan Gua sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. Masjid ini dibangun pada tahun 1603. Yang keempat, Kompleks Makam Katangka. Kompleks Makam Katangka merupakan situs pemakaman raja dari Kesultanan Gua. Makamnya sendiri berada di area sekitar halaman Masjid Katangka yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gua. Yang kelima, Masjid Jami Nurul Mukminin. Masjid ini dibangun pada tahun 1924 oleh sang pemilik masjid yang bernama Kawari. Namun sejak tahun 1995, masjid ini berubah menjadi milik masyarakat umum yang ada di sekitar masjid. Masjid ini memiliki ciri khas dua menara kembar yang mengapit serambi masjid. Yang keenam adalah Masjid Jungaya atau Babul Firdaus. Masjid Jungaya atau Babul Firdaus adalah masjid ketiga yang dibangun oleh Kesultanan Gua setelah Masjid Katangka dan Masjid Taeng. Masjid ini dibangun pada tahun 1893 Masehi di Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kumala, Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Masjid Babul Firdaus ini digunakan sebagai tempat untuk memperdalam ilmu agama dan juga digunakan sebagai tempat pertemuan raja-raja dalam rangka mengatur strategi menghadapi para penjajahan Belanda. Yang ketujuh, Makam Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Salah satu peninggalan yang bisa kita lihat lainnya adalah Makam Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Selain pernah berjuang mempertahankan tanah air dari para penjajah Belanda, Syekh Yusuf Tajul Khalwati merupakan tokoh ulama yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di kerajaan Gua. Makam Syekh Yusuf terletak tidak jauh dari Benteng Sombaopu yang dibangun oleh Daeng Mantare Kareng Tumapa. Syekh Yusuf diketahui wafat pada 23 Mei 1699 di wilayah bernama Kaab yang berada di Afrika Selatan. Sementara proses pemakamannya sendiri dilakukan di Lekewing, Kabupaten Gua pada tanggal 6 April 1705. Kini makam Syekh Yusuf telah menjadi salah satu situs cagar budaya yang berada di Kabupaten Gua. Yang kedelapan, Batu Palantikang. Batu Pelantikan Raja atau Batu Palantikang adalah peninggalan kerajaan Gua yang juga masih bisa kita lihat hingga saat ini. Konon, Batu Palantikang merupakan tempat mengikrarkan sumpah para raja penguasa kerajaan Gua Talo. Batu ini terletak di sebelah tenggara kompleks pemakaman Tamalate. Batu Palantikang merupakan batu yang terbentuk secara alami. Yang kesembilan, Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu adalah benteng peninggalan dari Kesultanan Gua. Benteng ini dibangun oleh Daeng Mantare Kareng Tumaparisi Kalona, yaitu Raja Gua ke-9 yang dibangun pada abad ke-16. Benteng Sombaopu berlokasi di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gua, Sulawesi Selatan. Dahulu kala, Benteng Sombaopu pernah menjadi pusat perdagangan sebelum akhirnya dikuasai oleh penjajah VOC pada tahun 1669 dan ditemukan kembali pada tahun 1980 setelah sebelumnya tenggelam oleh air laut. Yang ke-10, Benteng Talo. Peninggalan kerajaan Gua Talo lainnya yang juga cukup menarik adalah Benteng Talo yang berada di muara Sungai Talo. Benteng yang memiliki luas sekitar 2 km diperkirakan memiliki tebal dinding mencapai 260 cm. Benteng Talo sendiri kemudian dihancurkan setelah perjanjian Bongaya pada tahun 1667.
Meski bangunannya sudah tidak berbentuk, namun masyarakat sendiri masih bisa melihat sisa-sisa reruntuhan batuan yang tersebar di wilayah tersebut. Masyarakat sendiri kerap memanfaatkan batuan tersebut untuk beberapa keperluan, sementara sisanya masih bisa kita lihat dalam bentuk fondasi yang mengelilingi makam Raja-Raja Talo. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya seperti itulah cerita mengenai kerajaan Gua Talo. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bercerita. Saya Salsabila Titiana, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.